Usaha masyarakat jahiliyah bukan hanya sekali, dua kali untuk membunuh Rasulullah. Banyak ancaman dan tindakan yang datang untuk membunuh Rasulullah. Salah satunya adalah dari kaum Quraisy. Berbagai cara dilakukan oleh kaum Quraisy, pimpinan Abu Jahal untuk membunuh Rasulullah. Namun, usaha mereka tak pernah berhasil. Yang terjadi justru satu persatu dari kaum Quraisy Mekah beriman kepada Rasulullah dan memeluk Islam. Namun tidak demikian dengan Abu Jahal yang menyimpan permusuhan dan kebencian tiada henti kepada baginda Rasulullah. Pernah juga karena jahatnya Abu Jahal, ketika Rasulullah sedang sujud, Rasulullah dilempari kotoran oleh Abu Jahal dan komplotannya. Subhanallah. Bukan itu saja kebiadaban Abu Jahal. Suatu hari, Abu Jahal berencana ingin membunuh Rasulullah. Tetapi Allah menyelamatkan kekasihnya dengan menghadirkan satu ekor unta raksasa yang melindungi Rasulullah. Bagaimana kisah lengkapnya dan bagaimana kisah selanjutnya? Untuk itu, tonton sampai habis kisah ini. Kita akan membahas seekor unta yang mematahkan rencana Abu Jahal untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kita tentunya pernah mendengar nama Abu Jahal. Ya, dia adalah seorang pemimpin penduduk Mekah yang terkenal akan permusuhannya terhadap kaum muslimin. Abu Jahal juga dikenal sebagai Asadul Al-Haf, atau singa dari kelompok penentang yang telah bersumpah untuk memerangi Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham selalu memusuhi Rasulullah dan menolak dakwah dan kenabiannya. Oleh karena itu, Rasulullah menyebut dirinya sebagai Abu Jahal atau bapak kebodohan. Kisah ini dikutip dari kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah sosok yang memiliki budi pekerti yang sangat mulia dan wajib dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau adalah sosok yang memiliki sifat yang terpuji, seperti penyabar, pemaaf, penyayang, dan begitu mencintai kedamaian di muka bumi ini. Rasulullah berdakwah untuk menyebarkan Islam dan mengajarkan akhlak yang mulia kepada umatnya. Tetapi di awal masa perkembangan Islam, ada segelintir orang yang masih belum mau mengikuti petunjuk yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah seorang pria yang berasal dari kaum Quraisy bernama Abu Jahal. Bukan hanya tak mau percaya dengan Islam, ia juga sangat membenci Rasulullah. Segala upaya untuk menghapuskan jejak penyebaran Islam telah dilakukannya. Berbagai dusta dan kebohongan disebarkan, tapi selalu berujung pada kegagalan. Kegagalan tersebut bukannya membuat ia jera untuk menjahati Rasulullah, ia justru terus menghalangi penyebaran Islam. Justru kegagalan yang selalu ditemuinya membuat rasa benci pada Islam dan Rasulullah semakin memuncak. Bahkan, ia berniat untuk membunuh Rasulullah. Ketika itu, saat kaum Quraisy sedang berkumpul dan mengadakan rapat, di dalam pertemuan rapat tersebut, Abu Jahal pun berujar, "Wahai kaumku, jangan sekali-sekali kalian membiarkan Muhammad menyebarkan agama barunya dengan sesuka hatinya. Ia telah menghina agama nenek moyang kita. Dia mencela Tuhan yang kita sembah. Aku berjanji kepada kalian semua bahwa besok aku akan membawa batu untuk kulemparkan ke kepala Muhammad ketika dia bersujud. Selepas itu,
Terserah kepada kalian semua, mau menyerahkanku kepada keluarganya, atau kalian mau membelaku dari ancaman kerabatnya. Biarlah orang-orang Bani Hisyam bertindak apa yang mereka sukai, ujarnya. Niat untuk membunuh Rasulullah ini disambut sorak-sorai kegembiraan kaum Quraisy. Mereka berkata, "Lanjutkan niatmu, kami tidak akan menyerahkan engkau pada keluarga Muhammad," kata mereka. Kaum Quraisy yang selama ini merasa resah karena ajaran yang dibawa Rasulullah merasa bangga, karena salah satu kaumnya mau menghilangkan kesusahan mereka selama ini. Jika Abu Jahal berhasil membunuh Rasulullah, berarti akan terhapuslah segala keresahan dan kesusahan mereka selama ini yang disebabkan oleh kegiatan beliau yang menyebarkan agama Islam di kalangan mereka. Semangat dan dukungan pun mengalir ke Abu Jahal. Di antara mereka pun sudah merencanakan sebuah pesta besar jika pembunuhan tersebut sudah berhasil terlaksana. Mereka menganggap membunuh Nabi Muhammad adalah perkara mudah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kekasihnya diancam dan diperlakukan seperti binatang. Sahabat Asyidik Channel yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan paginya, karena terus dieluk-elukan atas keberaniannya, Abu Jahal dengan bangga pergi ke Ka'bah, tempat di mana setiap pagi Rasulullah beribadah. Dengan langkah tegap layaknya seorang ksatria, Abu Jahal membawa batu besar di tangannya mulai mendekati Ka'bah. Di belakangnya berbaris rombongan yang berisi kaum Quraisy yang tadi malam ikut rapat bersamanya. Abu Jahal dengan sengaja menyuruh mereka ikut, agar bisa menyaksikan kehebatan yang akan dilakukannya. Ia ingin menunjukkan kepada kaum Quraisy bahwa batu yang ada di tangannya bisa terlempar tepat ke kepala Nabi Muhammad, kemudian melenyapkan nyawa Rasulullah. Di dalam perjalanan, Abu Jahal sudah membayangkan betapa suksesnya rencana yang akan dijalaninya nanti. Ia membayangkan setelah ia melempar batu, ia akan menyaksikan kepala Rasulullah pecah dan tak bergerak lagi, sambil senyum-senyum mengembang kala ia membayangkan rencana jahatnya tersebut, yang kemudian ia akan disambut oleh kaum Quraisy bak pahlawan yang berhasil membunuh musuh nomor satu mereka. Akhirnya, Abu Jahal dan rombongan pun tiba di halaman Ka'bah. Ia melihat Rasulullah sedang bersiap dan hendak menunaikan sholat. Saat itu, Rasulullah tidak menyadari kedatangan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Ia tak pernah menyangka apa yang hendak dilakukan Abu Jahal terhadapnya. Sahabat Asyidik Channel yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah sudah mulai sholat, Abu Jahal pun perlahan-lahan mendekatinya. Langkahnya sangat pelan dan hati-hati agar tak diketahui Rasulullah. Dari kejauhan, kaum Quraisy memperhatikan dengan perasaan cemas bercampur gembira. Cemas karena takut rencana mereka diketahui Rasulullah. Gembira karena sebentar lagi Rasulullah akan mati. Dalam hati mereka berkata, kali ini Muhammad akan benar-benar musnah. Abu Jahal menghampiri Rasulullah dengan batu yang masih di tangannya. Tinggal satu langkah lagi, Abu Jahal berada di dekat Rasulullah. Kemudian, ia mengayunkan batu yang berada di tangannya dan mengarahkan batu itu ke kepala Rasulullah yang sedang sholat. Tiba-tiba, ia menarik tangannya kembali dan berjalan mundur ke belakang. Batu yang tadi dipegangnya pun jatuh ke tanah dan mukanya terlihat pucat. Sementara kawan-kawan Abu Jahal yang sangat bergembira ingin menyaksikan kematian Nabi Muhammad tercengang melihat kejadian tersebut dan saling berpandangan karena bingung tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kaki Abu Jahal terasa kaku, seolah-olah terpaku ke bumi. Ia tak dapat melangkahkan kakinya meski hanya setapak. Melihat hal itu, kawan-kawannya,
kembali mendekatinya dan menariknya perlahan-lahan agar tak diketahui Rasulullah. Abu Jahal masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Badannya kaku, mukanya pucat, matanya melotot dan terbelalak. Mulutnya melongo tak bisa berkata-kata. Kawan-kawannya pun bertanya, "Wahai Abu Jahal, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Mengapa engkau tak melemparkan batu itu ke kepala Muhammad ketika ia sedang sujud?" Abu Jahal tetap membisu. Ia masih kaget dan trauma dengan apa yang terjadi. Ia masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya tadi. Sementara kaumnya semakin heran dengan sikap Abu Jahal. Selama ini mereka mengenal Abu Jahal memiliki suara yang keras dan seorang yang lantang saat berpidato. Kini tiba-tiba Abu Jahal diam 1000 bahasa. Abu Jahal tidak percaya bahwa apa yang ia perbuat terhadap Rasulullah justru akan berbalik menimpa dirinya. Ia ingin membunuh Rasulullah, justru ia hampir terbunuh. Hal yang sama pernah menimpanya saat seorang Nasrani mengadu pada Rasulullah bahwa Abu Jahal telah merampas hartanya. Ketika itu Rasulullah mendatangi Abu Jahal di rumahnya. Saat itu ia tidak mampu berkata apa-apa karena ia melihat ada 2 ekor harimau yang mengawal Rasulullah. Sementara kawan-kawan Abu Jahal terus mendesak dengan menghujaninya dengan berbagai macam pertanyaan soal kejadian tadi yang menimpa Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal mulai tersadar dari kondisi kakunya tadi. Ia pun akhirnya mengatakan apa yang ia lihat saat ia mau melemparkan batu ke kepala Rasulullah. Ia berkata kepada teman-temannya, "Wahai sahabatku, untuk diketahui kalian semua, ketika aku hendak melemparkan batunya, tiba-tiba muncul seekor unta raksasa di hadapanku dan hendak menendangku. Aku sangat terkejut karena belum pernah melihat unta sebesar itu. Sebab itulah aku mundur, karena jika aku melangkah maju, pasti akan ditendang oleh unta tersebut dan aku akan mati." Kemudian dijawab sama teman-temannya, "Wahai Abu Jahal, dari tadi kami memperhatikanmu dari jauh, dan tidak ada satupun dari kami yang melihat ada unta di depanmu. Bahkan bayangannya pun tak ada." Sahabat Asyidik Channel yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun kecewa dengan Abu Jahal. Selama ini Abu Jahal dianggap sebagai sosok yang gagah dan berani dan siap menentang segala bentuk tindakan Rasulullah. Ternyata hanya seorang pembohong. Mereka tidak mempercayai segala keterangan yang diutarakan Abu Jahal. Seluruh kaum Quraisy tak lagi percaya dengan Abu Jahal. Mereka kehilangan kepercayaan terhadapnya. Dan semua kata-kata Abu Jahal tak pernah diindahkan lagi. Allah senantiasa melindungi Rasulullah dan semua umat Islam atas orang-orang kafir yang menjahati mereka. Balasan bagi orang kafir yang menjahati Islam adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 15, yaitu Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Sahabat Asyidik Channel yang insya Allah dimuliakan Allah, marilah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya salawat yang kita baca kepada Rasulullah dapat menghapus dosa besar, memberi petunjuk jalan yang lurus, menyelamatkan kita dari siksa neraka dan menghantarkan kita mendapatkan kenikmatan surga yang abadi. Semoga kelak di akhirat kita termasuk golongan manusia yang mendapatkan syafaat dari beliau. Maka berakhirlah kisah seekor unta yang mematahkan rencana jahat Abu Jahal untuk membunuh Rasulullah. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.